Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bu Mila selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar komunikasi bisnis, dan kepada teman-teman semuanya yang sedang menonton tayangan saya pada hari ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Anggraini Andinata, NIM 13241600158, dan saya merupakan mahasiswa aktif di Institut Teknologi Bisnis Bina Sarana Global, tepatnya Prodi Manajemen Bisnis Digital. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan informasi dan mempresentasikan tentang yang namanya komunikasi interpersonal yang sebelumnya telah saya bawakan dan saya presentasikan bersama teman-teman kelompok saya di kelas. Nah, pertama-tama ya langsung aja masuk ke dalam materinya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan utama kita, pertama-tama aku mau mengajak teman-teman semuanya untuk mengenali diri sendiri terlebih dahulu. Kenapa sih? Karena sebelum kita membangun hubungan dengan orang lain, sebelum kita membangun komunikasi dengan orang lain, mengenali orang lain atau bahkan mencintai orang lain, kita perlu yang namanya mengenali diri kita terlebih dahulu. Nah, di sini aku memberikan metode yang namanya metode 5 jari untuk mengenali diri sendiri. Ya, jadi teman-teman bisa nih ikutin tips metode aku untuk mengenal diri sendiri ini di rumah menggunakan kertas HVS atau kertas biasa lainnya, dan menyiapkan satu alat tulis ya. Teman-teman boleh langsung jiplak aja tangannya, kita gambar tangannya di kertas HVS. Nah, teman-teman boleh lihat di sini di jari jempol ini, teman-teman bisa isikan dengan hal-hal yang membanggakan yang ada dalam diri teman-teman semuanya. Ya, misalkan teman-teman pintar dalam suatu bidang dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya di jari telunjuk atau jari tunjuk ini teman-teman bisa tuliskan dengan harapan, tujuan, dan juga impian teman-teman semuanya ya. Jika sudah di jari tengah, teman-teman bisa isi dengan 3 hal yang teman-teman mau tingkatkan. 3 hal yang teman-teman mau tingkatkan. Kemudian di jari manis, teman-teman bisa isi dengan 3 hal kelebihan teman-teman, kelebihan yang ada dalam diri teman-teman. Dan di jari kelingking, teman-teman bisa tuliskan 3 kekurangan yang ada dalam diri teman-teman semuanya. Ya, jangan lupa di telapak tangannya teman-teman isi nama teman-teman semuanya ya. Nanti aku bakal kasih contohnya sesaat lagi. Oke, kalau kecepatan maaf ya teman-teman, mungkin teman-teman bisa skip dulu sebelum aku lanjut ke dalam pembahasan selanjutnya. Nah, ini adalah alasan utama kenapa sih kita harus mengenali diri kita terlebih dahulu ya. Memiliki kemampuan self knowledge, di sini aku tuliskan, atau kemampuan mengenal diri sendiri, itu adalah hal yang sangat penting nih dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa sih? Karena kita bisa membangun suatu komunikasi, terus kita juga memerlukan hal tersebut untuk memahami dengan tepat kebutuhan-kebutuhan yang kita inginkan dalam diri kita sendiri gitu. Nah, hal ini juga bertujuan untuk seseorang dapat mencari jati diri dan juga mencintai dirinya sendiri. Tadi aku ada notice ya, sebelum kalian mencintai orang lain, kalian perlu yang namanya mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Nah, lanjut ya, di sini juga ada beberapa alasan lainnya. Yang pertama itu kalian bisa lebih mengelola emosi, lalu juga kalian bisa memberikan komunikasi efektif bersama orang lain, dan juga bisa membuat diri kalian memiliki kesejahteraan mental. Kalian juga mempunyai kemampuan untuk peningkatan diri dan juga memiliki hubungan yang sehat atau healthy relationship bersama orang-orang lain. Seperti itu. Next. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan komunikasi interpersonal, kita perlu tahu terlebih dahulu yang namanya hubungan interpersonal. Ya, hubungan interpersonal adalah interaksi nih antara dua individu atau lebih. Jadi kayak hubungan ini tuh melibatkan antar individu dengan individu lainnya, atau individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok lainnya, yang melibatkan perasaan, perilaku, pikiran, dan hubungan ini terbentuk melalui komunikasi, saling pengertian, dan juga pengaruh timbal balik teman-teman semuanya. Seperti itu. Nah, di sini juga aku tuliskan bahwa hubungan interpersonal ini merupakan ikatan yang terjalin antara orang-orang nih yang memiliki hubungan erat. Kayak contohnya keluarga, pasangan, teman, atau misalkan kayak sahabat dan lain sebagainya. Nah, di sini aku bakal pakai metode lagi ya, biar teman-teman lebih mengetahui nih kira-kira gimana sih lingkaran kehidupan hubungan interpersonal teman-teman semuanya. Sebelum kita menggunakan komunikasi yang baik, kita perlu tahu dulu nih bagaimana jangkauan ya, bagaimana jangkauan hubungan teman-teman semuanya. Nah, di sini aku gambarkan 4 bulatan dengan dengan ukuran yang berbeda ya. 4 bulatan dengan ukuran yang berbeda yang saling bersinergi.
Maksudnya apa? Jadi anggap aja kalau 3 bulatan di atas ini adalah lingkungan teman-teman semuanya ya. Makanya di sini aku tuliskan di lingkaran yang paling kecil itu adalah nama teman-teman semuanya. Jadi teman-teman juga bisa ikutin metode ini di rumah kayak tadi yang 5 jari ya. Nah, teman-teman bisa tulis itu di situ ada nama kalian. Selanjutnya di lingkaran kedua bisa kalian tulis nama atau misalkan status kayak mama, papa atau nama-namanya ya, orang-orang terdekat di lingkungan teman-teman yang memiliki hubungan atau ikatan dengan teman-teman semuanya. Ya, di lingkaran ketiga, selanjutnya di lingkaran ketiga, setelah lingkaran kedua, teman-teman bisa isi dengan orang terdekat yang berpengaruh tapi tanpa ikatan. Contohnya hubungan kasmaran, hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, dan lain sebagainya. Nah, di lingkaran yang terakhir, yang paling besar, artinya yang paling jauh ya, menurutku dari teman-teman semuanya itu adalah orang-orang yang ada di lingkungan atau di sekitar teman-teman semuanya tapi nggak terlalu dekat gitu. Jadi berpengaruh tapi nggak terlalu dekat. Contohnya kayak motivator, kayak misalkan kalian melihat artis gitu, atau misalkan Bapak Satpam di depan karena termotivasi kerja kerasnya dan lain sebagainya seperti itu. Jika udah, teman-teman bisa langsung next ke materi selanjutnya. Kenapa sih kita perlu tahu nih yang namanya batasan hubungan interpersonal gitu? Kenapa sih hal tersebut menjadi hal yang sangat penting untuk kita ketahui untuk memulai suatu komunikasi? Yang pertama, teman-teman akan memiliki kemampuan mendengarkan dan mengekspresikan diri dengan jelas gitu. Jadi ketika melakukan komunikasi dengan orang lain, teman-teman bisa menjadi pendengar, lalu bisa juga menjadi memberikan timbal balik gitu ya. Selanjutnya ada emosi dan empati. Maksudnya apa? Maksudnya teman-teman bisa memahami perasaan orang lain dan juga menunjukkan empati teman-teman terhadap orang tersebut seperti itu. Selanjutnya ada kepercayaan. Nah, dasar dari seluruh hubungan adalah kepercayaan, baik dalam hubungan kasmaran, pertemanan, keluarga, dan lain sebagainya. Maka dari itu teman-teman perlu yang namanya kepercayaan. Selanjutnya adalah konflik dan juga resolusi, maksud aku resolusi. Jadi ketika teman-teman dihadapkan dengan suatu masalah, teman-teman udah nggak kaget. Kalian udah bisa menyelesaikan masalah tersebut, mencari solusinya, bagaimana caranya keluar dari masalah tersebut. Dan yang terakhir adalah perkembangan diri. Di antara semua itu yang paling penting adalah perkembangan diri. Lewat mengenal hubungan interpersonal, teman-teman bisa lebih tahu yang namanya perkembangan diri. Jadi teman-teman bisa mengupgrade diri teman-teman sendiri seperti itu. Next. Nah, kita langsung masuk ke dalam pembahasan inti kita tentang komunikasi interpersonal. Di sini aku tuliskan bahwa komunikasi interpersonal ini merupakan proses pertukaran ide, perasaan, dan juga makna antara dua orang tadi seperti hubungan interpersonal ya. Dua orang atau lebih, antar individu, antar kelompok, individu dengan kelompok, dan lain sebagainya gitu. Jadi komunikasi ini tuh melibatkan hal yang terjadi yang memungkinkan setiap partisipan menangkap reaksi orang lain baik secara langsung, verbal, non-verbal, maupun secara tulis teman-teman, seperti itu ya. Nah, hal ini juga merupakan aspek penting dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman bayangin kalau misalkan kita nggak punya kemampuan komunikasi interpersonal ya, gimana caranya kita bisa berinteraksi dengan orang lain seperti itu. Kita langsung next aja. Di sini aku tulisin banyak banget ciri dan unsur pembangun dari komunikasi interpersonal, jenis-jenisnya, dan juga tingkat formalitas komunikasi interpersonal. Nah, ciri dan unsur pembangunnya itu yang pertama pasti ada pengirim. Kayak pembicara kayak aku sekarang, aku merupakan pengirim. Nah, aku menyampaikan informasi tentang komunikasi interpersonal, artinya ada pesan dan konteks yang dikirimkan. Jadi ada pengirim, ada pesan dan konteks, ada juga penerimanya. Nah, penerimanya adalah teman-teman semuanya, seperti itu. Lalu ada juga saluran verbal, non-verbal, ataupun tertulis. Contohnya kayak sekarang, artinya kita non-verbal. Artinya apa? Kita secara virtual, tidak bertemu secara langsung, tidak tatap mata, tidak melihat secara langsung. Nah, bisa dikatakan kita adalah komunikasi secara non-verbal gitu. Nah, selanjutnya ada umpan balik atau dua arah. Umpan balik atau dua arah ini adalah ketika teman-teman mengirim suatu konteks atau pesan gitu kepada orang yang dituju, orang tersebut akan mengirim balik feedbacknya atau umpan baliknya. Kayak contohnya, hey, apa kabar kamu hari ini gitu. Nah, penerimanya akan membalas kayak, oh, kabarku baik, bagaimana kabarmu, seperti itu. Itulah yang dinamakan komunikasi interpersonal.
Lalu selanjutnya ada yang namanya hambatan dan juga gangguan dalam membangun suatu komunikasi interpersonal. Pasti banyak banget ya teman-teman ya. Kayak contohnya misalkan feedbacknya nggak sesuai sama teman-teman yang inginkan, atau misalkan kayak gangguan jaringan, atau misalkan kayak komunikasinya nggak tersampaikan dengan baik, nggak kedengeran dan lain sebagainya. Nah jenisnya ini ada 3 yang tadi sudah aku jelaskan. Dia ada verbal, non verbal dan juga tertulis. Verbal itu ketika teman-teman berbicara secara langsung ya, menatap muka, cerita-cerita, berekspresi dan lain sebagainya. Sementara non verbal itu seperti kayak kita kalau lagi video call ya kan, gak bertatap muka tapi nggak bertemu secara langsung, atau misalkan lewat telepon hanya suara aja gitu. Nah tertulis itu kayak soalnya contohnya tuh kayak kita chatting via WhatsApp dan lain sebagainya. Nah ada nih tingkat formalitasnya berdasarkan hubungan. Di sini aku tuliskan ini adalah alasan penting kenapa sih kita perlu mengetahui yang namanya hubungan interpersonal sebelum memulai komunikasi interpersonal ini. Karena kita punya yang namanya tingkat formalitas. Ada yang namanya tingkatan formal, ada juga yang namanya tingkatan informal. Kalau formal biasanya kita gunain ke guru kita, orang yang lebih tua, orang tua, dan lain sebagainya. Makanya bahasa aku, kamu, saya, anda, dan lain sebagainya yang formal. Kalau informal biasanya kita gunakan ketika kita berbicara dengan teman-teman kita ya, kayak lu kemana, dan lain sebagainya. Seperti itu contohnya ya. Next. Di sini aku mau kasih tips and trick buat teman-teman semuanya. Gimana sih caranya memulai komunikasi interpersonal yang baik biar kita bisa menjadi individu yang nyaman nih untuk diajak ngobrol sama orang lain. Yang pertama itu berperilaku positive vibes. Kita tuh bisa menjadi ramah dan bersikap positif. Jadi ketika ada orang yang mau ngobrol, oh kita bisa nih melakukan feedback kayak, oh iya gimana, oh iya oke, dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk senyum ya teman-teman ya. Ada juga kita harus menemukan frekuensi yang sama. Tuh, cari minat dan hobi yang sama untuk memulai percakapan. Contohnya ketika kalian ada di suatu ekstrakurikuler, komunitas, dan lain sebagainya. Kita harus memberikan feedback. Ya, kita harus memberikan feedback. Ketika ada orang yang berbicara dengan kita harus memberikan feedback. Atau seminimal tuh kayak anggukan, kayak senyuman, dan lain sebagainya. Kita harus menjadi pendengar yang aktif dan juga bersikap empati kepada teman-teman atau kepada orang-orang yang istilahnya ngajak kita ngobrol gitu. Jadi kita harus menyampingkan hal-hal yang ngedistract atau mengganggu percakapan berlangsung, seperti itu. Ada juga be yourself, tidak perlu menjadi orang lain untuk membuat orang lain nyaman kepada kamu. Terus kita juga bisa menjadi support system dengan memiliki rasa empati dan juga komunikatif, atau yang tadi kita bisa memberikan feedback kepada teman-temannya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja teman-teman semuanya yang bisa aku sampaikan mengenai komunikasi interpersonal ya. Kalau ada yang teman-teman mau tanyakan, boleh banget teman-teman di drop aja komentarnya. Cukup sekian, maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan atau perilaku yang kurang berkenan. Aku izin tutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.